Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Kalkulus 2. Hari ini kita akan membahas tentang notasi jumlah dan sigma. Nah, dari kalimat jumlah sendiri yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, misalkan saya ingin menjumlahkan angka 1 sampai dengan 100. Jadi bisa saya tulis dengan ini ya, yang ada di layar ya, coba perhatikan. 1 ditambah 2, kemudian ditambah 3, tambah 4, tambah 5, sampai dengan ditambah 100. Nah, ketika kita menjumlahkan satu per satu, ya, itu akan terlihat sangat panjang sekali. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Disinilah kita akan gunakan notasi sigma. Sigma, kalau dalam matematika simbol sigma adalah seperti ini. Ya, ini namanya notasi sigma. Nah, jadi ketika kita menjumlahkan angka 1, tambah 2, tambah 3 sampai dengan 100 bisa kita tuliskan dengan mengganti menjadi notasi sigma. Artinya apa? 1, 2, 3 dan seterusnya ini kita anggap suatu variabel ya. Nah, misalkan variabelnya adalah i. Nah, ternyata variabel ini penjumlahannya mulai dari 1. Mulai dari 1 sampai 100. Artinya di sini saya tuliskan i, kemudian i-nya dimulai dari 1 sampai 100. Jadi cara membacanya adalah sigmanya tetap kita baca ya. Jadi sigma i dengan i sama dengan 1 sampai 100. Itu sama saja dengan arti yang ini. 1 sampai dengan 100 ya jika dijumlahkan. Nah, bagaimana dengan kasus yang lain? Misalkan saya punya A1 tambah A2 tambah A3 sampai dengan AN. Nah, ini juga bisa dituliskan dalam bentuk notasi sigma. Nah, yang berjalan kebetulan adalah variabel 1, 2, 3-nya ini yang berjalan ya. A-nya tetap ya. Jadi 1, 2, dan 3 ini dan seterusnya bisa kita ganti sebuah variabel. Di sini saya ganti jadi i. AI jadinya sigma AI di mana I-nya mulai dari 1, I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Itu artinya seperti ini yang ada dalam layar itu ya. Nah, jadi ketika misalkan saya punya penjumlahan 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat misalkan seperti itu ya. Ketika mau saya tuliskan dalam bentuk notasi sigma, berarti nanti kita mulai misalkan i, ya saya sebutnya misalkan i ya variabelnya i. Karena di sini semua memiliki kuadrat berarti i kuadrat. Nah, kebetulan i-nya mulai dari berapa di sini? Ini mulai dari 2 sampai 5, berarti i-nya mulai dari 2, i sama dengan 2 sampai 5. Ini cara menuliskan notasi sigma. Ya, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana ya definisinya notasi sigma dan cara menuliskan notasi sigma serta cara membacanya seperti apa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan contoh-contoh sederhana ya. Misalkan di sini ada sigma. Ini dari sini kita bisa baca sigma i pangkat 3 dengan i-nya mulai dari 2, i sama dengan 2 sampai 5. Artinya i-nya kita mulai dari 2, 2 pangkat 3, ditambah 3 pangkat 3, ditambah 4 pangkat 3, ditambah 5 pangkat 3. Nah, ketika sigmanya masih sedikit ini, kalian bisa menghitungnya secara sederhana ya. Jadi kita hitung manual nantinya. Nah, coba bisa coba menghitung secara mandiri ya untuk sigma yang pertama ini. Nah, kemudian misalkan ini saya punya sigma sama dengan sigma i per j kuadrat. Ini salah ya, nggak ada komanya di sini ya. Jadi sigma 1 per j kuadrat di mana j-nya mulai dari 1 ya, ini 1 sampai n. Nah, di sini berarti j-nya kita ganti dengan 1. Pertamanya 1 per 1 kuadrat. Kemudian karena sampai n kemudian kita lanjutkan 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti akan bentuk seperti ini. Nah, bagaimana ketika
saya punya sigma I-nya mulai dari 1 sampai N CI. Jadi penulisan ini sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N CI gini ya. Jadi sigma CI dimulai dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, bagaimana kalau saya punya kasus seperti ini? Artinya kan dia berjalan terus ya C-nya ya. Ketika kasus seperti ini, semua C-nya memiliki nilai yang sama. Oke, ketika dia memiliki nilai yang sama, nah kita bisa tuliskan menjadi bentuk seperti ini. C1 di mana C ditambah C ditambah C ditambah C. Nah, C-nya ini karena I-nya mulai dari 1 sampai N, artinya ada C1, ada C2, ada C3 sampai C-nya sebanyak N. Jadi artinya di sini C-nya ini sebanyak N ya. Jadi C di sini sebanyak N. Nah, karena C-nya sebanyak N bisa kita tuliskan NC. Jadi di sini sigma I sama dengan 1 sampai NC itu sama dengan N kali C. Nah ya, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema A. Jadi teorema A ini berisikan misalkan atau andaikan ada AI dan BI ya, di mana AI dan BI ini merupakan atau menyatakan dua barisan. Jadi ada dua barisan dan C itu adalah suatu konstanta, maka akan berlaku sifat, ada 3 sifat. Yang pertama, sigma CAI dengan I-nya mulai dari 1 sampai N. Nah, ingat karena C suatu konstanta, maka C bisa dikeluarkan dari sigma atau dia sama dengan C dikalikan sigma AI dengan I-nya dimulai dari 1 sampai N. Nah, kemudian sifat yang kedua, apabila ada penjumlahan ya, jadi sigma AI ditambah BI dengan I-nya mulai dari 1 sampai N itu bisa kita gunakan atau kita kerjakan masing-masing. Artinya dia sama dengan sigma AI I sama dengan 1 sampai N ditambah sigma BI I sama dengan 1 sampai N. Begitu pula berlaku untuk pengurangan ya. Jadi sama ya, antara penjumlahan dan pengurangan itu bisa kita pisah atau bisa kita cari satu-satu. Itu untuk teorema A pada notasi jumlah dan sigma. Nah, selanjutnya bagaimana dengan contohnya, contoh penggunaannya? Oke, coba perhatikan contohnya. Nah, di sini misalkan andaikan sigma I sama sigma AI dengan I sama dengan 1 sampai 50 itu nilainya adalah 30 dan sigma BI I sama dengan 1 sampai 50 itu nilainya 12. Kita diminta untuk menghitung atau hitunglah sigma 4AI ditambah 5BI dikurangi 3 dengan I sama dengan 1 sampai 50. Nah, dari sini karena tadi ada 3 sifat ya. Yang pertama tadi sifatnya konstanta, kita bisa keluarkan ya. Konstanta kita bisa keluarkan di sini tadi nomor 1, kemudian nomor 2 adalah penjumlahan yang kita bisa hitung satu-satu, pengurangan juga kita bisa hitung satu persatu. Maka dari situ, dari soal ini kita hitung satu persatu. Artinya apa? Sigma I sama dengan 1 sampai 54 AI kita hitung sendiri, kemudian untuk 5BI kita hitung sendiri, dan untuk negatif 3 juga kita hitung sendiri. Nah, jadinya karena ada 4 AI tadi ya, 4 kan konstanta, artinya 4 kita keluarkan dari sigma. Begitu pula dengan 5 dan yang terakhir adalah 3. Ini 3 ini merupakan konstanta ya. Nah, ingat sifat yang tadi kita gunakan, sigma C di mana I sama dengan 1 sampai N ya, itu berlaku di sini. C. Jadi tadi kan N dikali C ya. Kalau masih ingat dengan yang kedua, nah ini tadi kita bahas, nah ini ya, C, sigma C sama dengan
I sama dengan 1 sampai N itu bisa saja kita tulis N kali C. Itu berlaku juga untuk kasus yang ini. Artinya apa? Sigma I sama dengan 1 sampai 50 itu 3 ya. Di sini jadinya N kali C. N-nya yang mana? N-nya adalah 50, kemudian kita kalikan 3. 3 kali 50. Ya, kemudian dari sini kita peroleh, kenapa ini ada 30 dan 12? Ingat karena yang diketahui di atas ya, di contoh soal, di sebelum soalnya ada yang diketahui kalau sigma AI dari 1 sampai 50 itu 30 hasilnya, kalau yang BI hasilnya 12. Tinggal kita substitusikan. Makanya hasilnya dapat seperti ini.